Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputusarining Artika Putri dengan NIM 8590322257. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan praktikum di modul 3, yaitu tentang makanan, yang secara spesifiknya yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Nah, tujuannya di sini adalah dapat mengurutkan tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar tentang organ pencernaan manusia. Di sini ada mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung. Setelah ada lambung, ada usus besar, usus halus, dan anus. Nah, mari kita bahas lebih lengkapnya. Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, makanan mulai masuk melalui mulut. Di mulut ini makanan dikunyah dan diolah menjadi bolus. Fungsinya adalah agar makanan bisa ditelan. Nah, dalam mulut ini terdapat enzim amilase yang berperan mencerna karbohidrat. Kemudian, makanan yang sudah diolah di mulut ini ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini adalah penghubung dari mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan ini ada namanya gerak peristaltik. Gerakan peristaltik ini adalah gerakan yang mendorong dan membantu makanan masuk ke lambung. Kemudian di lambung makanan mengalami proses pencernaan. Pencernaan mekanis ini berfungsi meremas dan mengaduk makanan. Kemudian pencernaan kimiawi. Sedangkan proses kimiawi dalam lambung yaitu mengandung enzim pepsin. Fungsinya adalah untuk memecah protein menjadi pepton. Di dalam lambung ini juga terdapat enzim renin yang berfungsi mengubah protein susu menjadi kasein. Dan terakhir ada asam klorida yang berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang ada pada makanan. Nah, setelah makanan diproses di lambung dan dihancurkan, kemudian dia masuk ke dalam usus halus. Nah, makanan yang sudah berupa bubur ini akan masuk ke usus halus. Dalam usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum. Di sini makanan dicerna. Yang pertama ada pankreas. Nah, di dalam getah pankreas ini ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian ada tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserin, dan kemudian yang terakhir ada empedu. Fungsi empedu di sini adalah untuk memecah lemak yang ada di dalam makanan. Nah, di usus halus ini juga ada usus kosong. Di sini fungsinya adalah menyerap sisa-sisa makanan dari usus 12 jari yang dicerna lebih lanjut. Kemudian bagian terakhir dari usus halus ini adalah usus penyerapan yang berfungsi sebagai menyerap sisa-sisa makanan dan kemudian diserap oleh pembuluh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah sisa makanan diserap, kemudian makanan tersebut masuk ke usus besar. Nah, tugas usus besar ini adalah menyerap air, vitamin, dan mineral.
Nah, dalam usus besar ini ada bakteri baiknya loh. Nama bakterinya adalah bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini membantu untuk membusukkan makanan dan membentuk sisa makanan tersebut menjadi feses. Feses yang sudah terbentuk kemudian disimpan dulu di rektum. Setelah feses tersebut terkumpul dan penuh, dia akan keluar melalui anus. Nah, begitulah proses pencernaan makanan pada manusia. Sekian dan terima kasih.